Mas Eno kan sudah apa ya, tidak ada, sudah tidak bersama kita lagi, sudah meninggal. Waktu mendapat kabar itu apa ya Mas? Respon Mas Yoyo apa? Apakah kaget atau kok piye ngono waktu pertama kali krungu yen Mas Eno ora ono? Pertama saya dengar informasi Mas Eno meninggal itu yang pertama tidak percaya. Oh iya betul. Tidak percaya. Gitu. Bahkan sampai setelah jenengan memberi informasi malam hari itu, saya kan langsung ke sana juga bareng dengan jenengan itu. Sampai di sana pun saya masih nggak percaya, Mas Eno nggak mungkin ini meninggal, nggak mungkin. Suasananya seperti beliau belum meninggal. Namun setelah selang 1 hari 2 hari begitu terasa itu beliau sudah meninggalkan kita, sangat terasa sekali. Dan itulah kehebatan seorang Ki Seno Nugroho menurut saya. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan dan saya sisipkan di naskahnya Mas Gading itu, orang itu yang kalau baik ketika ada pasti banyak orang yang senang. Ketika beliau belum hadir atau tidak ada pasti banyak yang menanyakan atau yang kangen. Ketika beliau itu meninggal pasti banyak yang mendoakan. Buktinya ketika layatan itu luar biasa, yang hadir maupun yang mendoakan, yang ikut bela sungkawa di media sosial kan luar biasa. Sampai berhari-hari kemarin itu di makamnya juga masih ramai sekali. Tanduran Mas Eno sangat luar biasa, baik di kacamata seniman maupun di kacamata penggemar wayang. Itu yang luar biasa. Nah kan Mas, sebelum tadi ya Udakara ya 1 tahun ya sebelum meninggal itu, Mas Eno kan pernah diundang di Sanggar Madangkara dari panjenengan itu acara suran ya. Tutupan suro sekalian ruatan anak saya yang kembar Dampit itu Rangkung itu, yang ruat Mbah Sukron, terus dilanjutkan Mas Seno Nugroho itu akhir suro pada tahun 2019. Nah, gue ceritanya Mas apa? Nah, itu ceritanya Mas. Gini. Awalnya sekitar awal tahun 2019 awal itu, di bulan-bulan awal itu kan saya pernah berembuk dengan Mas Seno itu. Malah ketika sempat menyampaikan ketika kalau Mas Gading itu tetaan itu mau wayangan gitu, tapi karena permintaan Mama, Pak Mantep, ya udah nggak apa-apa Mas Seno, yang penting pokoknya suatu saat Mas Seno saya ingin ngaturin jenengan mayang neng omahku, niku, terus Mas Seno juga, wah begitu, kalau ini menyamakan kesepakatan saja, tidak hanya Yoyo yang ingin mengundang saya, tapi nanti coranu opo yo ijolan, jadi gantian, Mas Seno sing mayang teng ngen kula komplit tanpa biaya, terus mangke gentenan kula mayang teng Sedayu utawi teng Jogja tanpa biaya dengan kru yang lengkap. Mas Seno sudah menjalankan apa yang menjadi permintaan saya, dalang di sini dan gempar luar biasa pada waktu itu. Nggak cukup ini tempat saya, cukup sampai ke jalan-jalan sana. Lah saya masih mempunyai hutang dengan Mas Seno karena saya belum mendalang di rumah beliau. Dan waktu itu saya menyaksikan sendiri ada kejadian menarik saat sudah selesai kabeh rampung, sing nanti Mbak Kes iki nanti nangis-nangis. Iki dinamur ra ono sing gelem nampa. Mas Seno itu hanya nyuwun Bagong sing training abang itu. Betul. Itu kan setelah pertunjukan. Nah, setelah makan gitu Bu Kesi sebagai wanita kan luwes gitu. Bu, anu nggih transport kanca-kanca, karena saya tahu kan wah kendaraannya luar biasa dari Jogja itu loh, ada bus terus krunya bawa mobil sendiri-sendiri. Wah ini nanti gimana aku? Akhirnya Bu Kesi mau menyampaikan sama Mas Seno ditolak, nggak mau, bukan ini persahabatan seperti ini, saya nggak minta ini. Mencoba disampaikan ke Mas Mantri, Mas Mantri juga nggak mau, malah Mas Seno, oh tombak buatos loh. Sampai Mas Seno itu lari-lari itu, sih kamu masuk sana, gue mlebu ono ora sampe melu urusane wong lanang kata iku. Nah setelah itu di hadapan Mbah Sukron, saya, Bu Kesi, Mas Seno menyampaikan kalau boleh saya minta itu aja. Yuk, lek oleh aku tak njaluk kuwi sing Bagong training abang kuwi tak gawane yang Jogja ya. Mas mosok guru kuwi wis tak gawane, tak ngene pusaka. Akhirnya ya saya ambil, dan juga saya mengambil wayang yang lain lah, mosok guru Bagong kuwi. Menurut saya Bagong itu nggak ada artinya, nggak ada maknanya, nggak ada harganya. Kalau mosok guru Bagong terus grenjeng, gapit kayu loh nih kok. Ini malah menjadi kesenangan Mas Seno, tambah wayang liyane lah. Mas Seno pulang bawa wayang itu, bawa pulang, dan setelah itu pentas
di Jogja sudah langsung dipakai itu Bagong dan viral sampai menjelang beliau itu meninggal. Luar biasa. Ini saya diutang loh Mas Gendut nggih. Oh iya iya iya. Saya sudah menyampaikan, sudah matur kepada keluarga sama Mbak Agnes, nanti akan dicarikan waktu yang tepat. Walaupun Mas Seno masih sugeng dulu, setelah dalang di sini saya selalu ngejar itu. Mas kapan aku nyarutang, kapan Mas aku nyarutang? Gampang soal golek event sing pas santai wae, dulurku akeh ngoten niku. Memang ini ya tetep utang iki kudu nyaur. Iya. Ki Cahyo pun tadi ki masih mempunyai utang terhadap almarhum Ki Seno Nugroho. Wah, iki sing viral iki. Ternyata Ki Cahyo ki ndek utang karo almarhum Ki Seno Nugroho. Dan Bagong yang diminta oleh almarhum Seno Nugroho itu Bagong karyanya Bapak ya, Pak Sukron Suwondo. Dan akhirnya menjadi viral, dan sampai waktu mau pemakaman itu Bagong yang training abang itu sampai diikutkan dalam liang makam. Nah itu karena apa, Mas Joyo kan putrane Bapak Pak Sukron Suwondo. Apakah ada respon dari Pak Sukron kok wayangku dikitutne, ada respon dari Pak? Iya. Kalau Bapak kalau memang seperti itu kan sudah hak Mas Seno Nugroho. Kalau memang menjadi kebanggaan Bagong itu, yang penting saya hanya bisa mendoakan. Itu Bapak seperti itu. Namun kalau dari saya pribadi, nah gini Mas Gendut, sebenarnya Mas Seno itu pengen memboyong Bagong itu mulai dari wayangan di alun-alun Karanganyar kemarin dulu. Sebelum di sini malah. Iya. Itu di alun-alun itu sudah WA saya. Ya, Bagongmu training abang tak ijoli onto Seno. Ngoten. Ning mboten kula waca WA-ne niku wis isuk terus Mas Seno wis kondur wis lan niku mboten dirembuk meleh. Terus di sini diboyong ke Jogja. Akhirnya di pementasan Ki Seno itu setiap tampil Bagong training abang itu pasti ada oplos dari penonton, termasuk ketika pentas di Blitar. Di kotanya bapak saya itu ketika Bagong itu tampil itu sorak penonton luar biasa. Dan di sini saya menyimpulkan yang namanya properti apa saja itu, walaupun menurut saya di sini kan jarang saya pakai Bagong itu. Itu keluar ketika lakonnya itu Lairi Ponokawan. Itu pentas hanya saya 2 kali di Nganjuk sama di RRI saja. Dan juga diisi waktu Bagong sutradara itu. Setelah itu nggak pernah dipakai, malah di kotak eblek paling bawah. Saya menganggap itu tidak begitu penting gitu. Ternyata di tangan Mas Seno, beliau yang sangat kreatif, itu menjadi pusaka yang hebat, brand pedalangan yang memang luar biasa. Berarti wayang Bagong training abang itu menemukan tuannya. Itu menemukan tuannya ya almarhum Ki Seno Nugroho. Nah itu ini sebuah apa ya, sejarah sing ora iso yang tidak bisa dihilangkan, dan sebuah fenomenal bahwa Bagong itu karya dari Bapak Sukron Suwondo yang akhirnya bisa melekat kepada sosok Ki Seno Nugroho sendiri itu. Nah, ini sejarah, ini nggak bisa dihilangkan, dan para sahabat Cong harus tahu. Wong nek training abang iki ternyata dianggap kuwi wayange apa karyane almarhum Ki Seno, enggak, tapi karyanya dari Bapak Sukron Suwondo yang bisa menggunakan atau yang bisa nganu itu almarhum Ki Seno Nugroho begitu. Saya juga kaget itu. Wah, neng kene ra tau kangge bareng nang kono metu medhek gayeng terus iki piye. Tapi apa rencanane ora Mas? Jenengan damel wayang meneh padha sing kuwi. Mangane Bagong training abang meneh. Enggak kalau saya. Dan sama Mbah Sukron sudah disiapi aneka Bagong ini. Dan setiap beliau ke sini membawa Bagong. Kemarin membawa Bagong yang Macak Wedok. Di rumah masih ada Bagong sing balita, Bagong SD. Banyak sekali masih di rumah itu. Berarti nganu ya, Pak barang Pak Sukron juga tidak akan membuat lagi Bagong training abang. Tidak. Iya. Itu biar menjadi satu dengan Ki Seno Nugroho saja. Menjadi sejarahnya Ki Seno. Wah sangat luar biasa ternyata. Kan ngetokne Bagong training abang beban loh Pak Gendulik saiki. Jedul loh. Ora iso kaya Pak Seno. Wah, malah dalangnya malah kacau gitu. Malah ban gitu. Padahal akar gawe training biru. Wah, sangat luar biasa. Kan Mas, ini ngomong ke sebuah apa ya?
Ya kita kan kalau dengan almarhum kan yo akrab, wis ngono kae lah nek karo Mas ngono. Kan beberapa bulan ini sudah Mas Sino sudah nggak ada di sekitar kita, kita tidak bisa berjumpa lagi. Iki ana rasa ora Mas, rasa memane rasa kangen, rasa apa ngono lho Mas karo Mas Sino gitu. Ya ada, jadi warna dari pakliran Mas Sino kan mempunyai daya tarik sendiri. Jadi ketika kita misalnya di kampus selalu ada hal-hal model pakliran atau garap yang serius-serius, kan suatu saat perlu hal-hal yang cair seperti Mas Sino itu. Jadi kalau kangen gitu ya lihat YouTube, lihat YouTube. Kalau melihat YouTube seperti Mas Sino ini belum meninggal, ya, rasanya. Dan ketika sudah selesai saya matikan, wah beliau sudah situ, tetap merasa kehilangan. Dan harapan saya ya ada generasi, syukur kalau Mas Gading nanti bisa melanjutkan perjuangan beliau untuk apa itu memberi keragaman terhadap model pakliran di Nusantara seperti itu. Ya meneh tetap kita merasa tetap sampai saat ini kita masih merasa kehilangan dan ono rasa rindu banget. Wong yang saya yang notabene itu yang dianggap adik, kalau Mas Sino dianggap keluarga itu. Kalau saya di Sedayu ada sesuatu yang kurang, komplang waktu nang ngomong iki apa ya sing rasane ra ono. Wah ternyata ya enggak ra ono gojeke Mas Sino, ora ono ya iseng-isenge Mas Sino sing marai iso guyu, sing iso marai seneng ngono iki. Ya tapi kita berdoa karena sekarang Mas Sino sudah dipanggil yang kuasa. Ya kita hanya bisa berdoa semoga ya manjing kasuwargan. Amin.